Bab 165. Dua Kencan. Apa? Qinlang sangat senang. Tuan Kong, sudah ada kabar tentang Zhong Yu? Ya, Kong Lingxian menganggukkan kepalanya. Dia memperlihatkan layar ponselnya pada Qinlang. Ada sebuah foto. Foto tersebut menunjukkan sebuah tangan yang sedang memegang sebuah ponsel. Qinlang langsung mengenalinya. Ini adalah ponsel milik Zhong Yu. Saking senangnya dia tidak bisa berkata apa-apa. Mukanya terlihat sangat bersemangat. Dia menunjuk layar ponsel tersebut dan berkata dengan gagap, "Ponsel ini, milik Zhong Yu, ya, Tuan Muda. Orang kami menemukan ponsel ini di Linan. Dari sidik jari yang terdapat di layar ponsel ini, bisa dipastikan ini adalah ponsel milik Nona Zhong Yu. Sekarang Anda juga mengenalinya. Maka ini pasti milik Nona Zhong Yu." Kong Lingxian tersenyum. Sekarang, kemungkinan besar Nona Zhong Yu berada di Linan. Saya akan segera memusatkan pencarian di Linan. Saya yakin tidak lama lagi akan ada kabar. Baik, kalau kalian berhasil menemukan Zhong Yu, aku akan memberikan bonus untuk kalian, ucap Qinlang dengan sangat senang. Tuan Muda, jangan bicara seperti itu. Sudah seharusnya kami melakukan sesuatu untuk keluarga Anda. Kong Lingxian berkata, dengan sedikit panik. Oh ya, sekarang, keberadaan Nona Zhong Yu sudah semakin jelas. Anda tidak perlu pergi mencarinya sendiri. Serahkan semuanya kepada kami. Tidak, aku sudah memutuskan. Tadi, aku masih belum tahu mau pergi kemana. Mencari Zhong Yu. Tapi sekarang tujuannya sudah jelas. Aku akan pergi ke Linan. Qinlang menggelengkan kepalanya. Walaupun Kong Lingxian dan Shen Wanqian menasihatinya lagi, tapi Qinlang tetap bertekad untuk mencari Zhong Yu. Maka mereka mau tidak mau menyerah. Setelah mengobrol dengan mereka, Qinlang melihat sekarang sudah jam 6 malam lebih. Maka dia memutuskan besok baru berangkat. Dia kembali ke kamar, memesan tiket kereta untuk esok hari jam 11 siang. Di saat dia mau pergi makan, tiba-tiba ada satu nomor asing yang menghubunginya. Setelah diangkat, Qinlang baru tahu. Ternyata yang meneleponnya adalah Gusa, teman dekatnya Peng Meng. "Halo Tuan Qin. Maaf sekarang mengganggu Anda," ucap Gusa dengan hati-hati. Di acara perkumpulan keluarga Peng Meng terakhir kali, ketika dia melihat Qinlang mengendarai mobil Ferrari yang super mewah dan membakar mobil Ferrari milik Fang Lun, dia benar-benar sangat tercengang. Ternyata Qinlang adalah anak orang super kaya yang bisa membuat presiden Ferrari sendiri yang mengantar mobil. Mengingat sikap dirinya terhadapnya dulu, Gusa selalu merinding. "Ada urusan apa? Langsung katakan saja," ucap Qinlang dengan datar. "Seperti ini. Saya menelepon Anda karena Peng Meng. Setelah acara keluarga mereka terakhir kali, Peng Meng berubah menjadi sangat pendiam. Setiap hari juga tidak pernah keluar. Dia selalu mengurung dirinya di rumah. Setiap pagi saya pergi ke rumahnya. Matanya selalu memerah. Saya sangat khawatir dengannya." Mendengar Gusa membahas Peng Meng, hati Qinlang sedikit tergerak. Dia lagi-lagi membayangkan wanita yang sering tersenyum itu di kepalanya. "Saya tahu hatinya tidak bisa melupakan Anda. Saya mau meminta Anda mencari waktu untuk bertemu dengan Peng Meng. Apakah Anda bisa? Kalau seperti ini terus, dia akan menjadi tidak berguna," ucap Gusa dengan penuh rasa khawatir. "Baik, kamu bilang dengannya. Besok jam 9 pagi. Di Danau Ransi Universitas Jinling. Aku akan bertemu dengannya." Pada akhirnya Qinlang menyetujui permintaan Gusa. Sebelum mematikan teleponnya, Gusa sangat berterima kasih dengan Qinlang. Di saat Qinlang dan Gusa sedang berbicara, Song Suer juga sedang berbicara dengan Sun Yue melalui telepon. Sun Yu bilang Qinlang akan segera pergi meninggalkan Jinling. Ini membuat Song Suer sangat terkejut. Sejak dia yakin wanita yang disukai Qinlang adalah dirinya, Song Suer selalu membayangkan dirinya menjadi pacar Qinlang. Dia selalu menantikan Qinlang mulai beraksi terhadap dirinya. Asal Qinlang menunjukkan niatnya untuk mengejar dirinya, maka Song Suer akan langsung menerimanya. Tapi 2 hari ini Song Suer tidak mendapatkan kabar apapun tentang Qinlang. Walaupun dia sedikit panik, tapi ketika mengingat perasaan Qinlang terhadap dirinya yang sangat dalam, Song Suer kembali tenang.
Dia merasa yang menjadi miliknya akan tetap menjadi miliknya. Sekarang tiba-tiba dia mendengar kabar kalau Qinlang mau pergi meninggalkan Jinling beberapa saat. Ini membuat Song Suer waspada. Kalau saja Qinlang menemui wanita cantik di luar saja dan tidak menyukai dirinya lagi, bagaimana? Dia semakin panik. Dia merasa dirinya harus berinisiatif. Sebelum Qinlang pergi, dia mau berusaha menjadi pacar Qinlang. Walaupun tidak bisa menjadi pacarnya, tapi setidaknya hubungan mereka berdua harus menjadi lebih baik lagi. Jadi walaupun Qinlang meninggalkan Jinling, dia memiliki alasan untuk menelepon Qinlang, atau bahkan bisa pergi bersamanya. Setelah membuat keputusan ini, Song Suer menelepon Qinlang. Melihat Song Suer meneleponnya, Qinlang merasa kebingungan, tapi dia tetap mengangkatnya. Qinlang, selama libur musim panas ini aku sangat bosan di rumah. Teman-teman juga pulang ke kampung halamannya. Aku mau tanya, apakah kamu besok bisa menemaniku bermain satu hari? Ucap Song Suer dengan malu. Maaf, besok aku mau meninggalkan Jinling. Ucap Qinlang dengan datar. Hati Song Suer menjadi tegang. Untung saja aku meneleponnya sekarang. Kalau tidak dia tidak akan tahu kapan Qinlang akan pergi. Kamu mau pergi ya? Mau kemana? Kalau begitu aku ikut denganmu saja. Lagi pula aku juga bosan di rumah. Walaupun Song Suer sudah menahannya, tapi rasa panik di hatinya tetap terlihat. Tidak perlu. Aku pergi sendiri saja. Besok aku naik kereta jam 11 siang. Aku mau pergi ke Linan mengurus sesuatu. Qinlang mau pergi ke Linan mencari Zhong Yu. Bagaimana mungkin dia membawa Song Suer? Song Suer panik. Keretanya jam 11 siang. Kalau begitu paginya kamu masih bisa menemaniku bermain sebentar. Walaupun hanya jalan-jalan di sekitar Danau Ransidi. Sekolah kita juga aku sangat senang. Bisa tidak? Qinlang tidak tahu harus bicara apa. Apakah kamu masih kesal karena sikapku terhadapmu dulu? Ucap Song Suer tiba-tiba. Suaranya juga seperti sedang menangis. Di rumah hari itu, kamu bilang kamu sudah memaafkanku. Aku tahu. Kamu berbohong. Dulu aku sudah memakimu dan menertawakanmu. Hatimu pasti sangat terluka. Kamu jangan berpikir sembarangan. Dulu di rumah aku bilang aku sudah memaafkanmu. Maka tentu saja aku sudah memaafkanmu. Kamu jangan sakit hati. Mendengar suara Song Suer sudah gemetar. Hati Qinlang jadi melunak. Kamu mau bermain di Danau Ransi? Boleh saja. Tapi aku bilang dulu. Aku tidak bisa bermain terlalu lama. Mungkin aku hanya bisa menemanimu mengelilingi Danau Ransi satu kali. Ya, asal ada orang yang menemaniku. Walaupun hanya 5 menit di sana. Aku juga sudah senang. Suara Song Suer kembali menjadi senang. Kalau begitu kita besok bertemu di Danau Ransi jam 9. Tidak, lebih baik jam 10 saja. Jam 9 mungkin aku belum bangun. Qinlang berpikir. Dirinya sudah berjanji bertemu dengan Peng Meng jam 9. Tidak mungkin waktunya bertabrakan dengan waktu Song Suer. Maka dia mau tidak mau harus berbohong. Dipikir-pikir 1 jam sudah cukup untuk bicara dengan Peng Meng. Lalu, dia menemani Song Suer jalan-jalan di tepi danau. Setelah itu dirinya baru pergi ke stasiun kereta. Baik, kalau begitu kita bertemu jam 10. Besok, setelah bicara, Song Suer mematikan teleponnya. Song Suer merasa sangat senang. Dia berpikir, Qinlang besok naik kereta jam 11. Tapi jam 10 dia masih bersedia menemani dirinya bermain di tepi danau. Itu adalah bukti yang menandakan Qinlang menyukai dirinya. Besok dia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Agar di waktu yang terbatas ini, hubungannya dengan Qinlang bisa semakin dekat. Keesokan harinya, jam 8 Song Suer sudah datang ke tepi Danau Ransi. Di sampingnya ada pria berbadan tinggi dan besar. Kemarin malam Song Suer berpikir, sangat lama. Dia dan Qinlang baru bersama dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan sifat Qinlang yang pendiam, maka dia tidak mungkin mengungkapkan perasaannya terhadap dirinya. Maka Song Suer mencari akal bagaimana agar Qinlang mau mengungkapkan perasaannya terhadap dirinya. Pada akhirnya dia menemukan satu rencana. Di saat dia dan Qinlang sedang berjalan-jalan di tepi danau, dia menyuruh
orang untuk menyamar menjadi penjahat dan menyerang dirinya. Lalu Qinlang menyelamatkannya seperti pahlawan. Mungkin setelah itu Qinlang akan mengungkapkan perasaannya yang tersimpan di dalam hatinya. Walaupun Qinlang tidak bicara, tapi bukankah semua wanita akan menyukai pahlawan yang menyelamatkannya? Mengingat Qinlang sangat menyukai dirinya, maka Song Suer merasa, kalau dia sendiri yang mengungkapkan perasaannya, maka Qinlang pasti akan menerimanya. Kamu sudah beli semua barangnya? Tanya Song Suer kepada pria di sampingnya. Tenang saja. Semuanya sudah siap. Kamu lihat. Ini penutup kepala. Bisa dibilang stocking hitam. Ini pisau mainan. Ini darah palsu yang dipakau untuk syuting. Pria tinggi di sampingnya memperlihatkan semua barang yang akan digunakannya nanti kepada Song Suer. Jangan sampai ketahuan olehnya. Kalau dia memukulmu, kamu harus cepat-cepat kabur. Jangan sampai ditangkap olehnya. Paham kan? Ucap Song Suer. Tenang saja. Aku tidak akan merusak akting ini. Bagaimanapun juga aku sudah sering akting di TV dan film. Ucap pria tinggi dengan bangga. Baiklah. Mumpung dia belum datang, kamu coba pertunjukkan dulu. Agar nanti tidak ada masalah. Setelah bicara, Song Suer berdiri ke tepi danau, menghadap danau. Aku datang. Pria tinggi menutup kepalanya dengan stocking hitam. Sambil memegang pisau mainan dia berjalan diam ke arah Song Suer. Dalam sekejap dia melingkari leher Song Suer, meletakkan ujung pisau di leher Song Suer. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Qinlang, tolong aku. Teriak Song Suer dengan panik. Ah, kamu mau apa? Cepat lepaskan dia. Aku akan lapor polisi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari tepi danau. Song Suer melihat ke arah sana. Ada dua wanita cantik yang sedang berdiri 20 meter darinya. Dua wanita ini adalah Peng Meng dan Musa. Mereka berdua sangat ketakutan melihat kejadian ini. Walaupun Peng Meng sangat takut, tapi melihat penjahat itu sudah meletakkan pisaunya di leher Song Suer. Mungkin dalam 1 detik leher Song Suer akan ditusuk. Maka tanpa berpikir panjang dia langsung berteriak sekeras mungkin. Kedua tangan Gusa yang sedang memegang ponsel gemetar. Dia sedang bersiap-siap menelepon polisi. Hei, kalian berdua, jangan lapor polisi, teriak Song Suer. Lalu dia berkata kepada pria tinggi yang sedang melingkari lehernya. Lepaskan, kamu bodoh ya. Setelah pria tinggi itu melepaskannya, Song Suer langsung berlari ke depan Peng Meng dan Gusa. Kalian jangan salah paham. Dia bukan penjahat. Kami berdua hanya bermain-main. Song Suer awalnya mengira orang yang datang ke Universitas Jinling sangat sedikit karena sedang libur musim panas. Jadi dia tidak takut sama sekali. Tidak disangka ada dua wanita yang baru datang salah paham. Bermain-main. Peng Meng dan Gusa sedikit kebingungan. Dua orang ini bermain-main di dalam universitas. Benar sangat aneh. Tapi karena mereka berdua juga tidak mengenal Song Suer, maka biarkan dia mau bermain seperti apa. Peng Meng tersenyum. Baiklah, kami salah paham. Kalian lanjut saja. Setelah bicara, Peng Meng dan Gusa duduk di kursi tepi danau. Song Suer kembali berlatih beberapa kali dengan pria tinggi. Sekarang sudah hampir jam 9. Tapi dua wanita itu masih belum pergi dari tepi danau. Kalau nanti Qinlang datang dan dua wanita ini membocorkannya bagaimana? Song Suer khawatir. Maka dia berjalan ke depan Peng Meng. Kalian berdua sudah duduk di sini sangat lama. Kalian tidak jalan-jalan ke tempat lain. Kami sedang menunggu orang di sini. Ucap Peng Meng sambil tersenyum. Song Suer merasa gawat. Sepertinya dua wanita cantik ini masih akan duduk di sini sangat lama. Tapi sebentar lagi Qinlang akan datang. Harus bagaimana? Nanti kalau kami sedang akting dan disalahpahami oleh orang lain, kalian jangan memberitahu orang itu ya. Mau tidak mau Song Suer meminta mereka berdua jangan membocorkan rahasianya. Maksudnya apa? Kalian sebenarnya mau apa? Peng Meng benar-benar tidak mengerti. Aduh, Song Suer menghela nafasnya. Sepertinya dia harus berkata yang jujur kepada mereka berdua. Seperti ini. Bab 166. Di dalam hati hanya bisa ditempati satu orang saja, begini. Nantinya ada seorang temanku yang akan datang. Dia sangat menyukaiku.
Tetapi dia tidak berani mengakuinya kepadaku. Aku ingin membiarkan seseorang berpura-pura menjadi perampok dan memukuliku, sekaligus membiarkan dia berakting adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Dengan cara ini, dia mungkin akan mengaku padaku, kata Song Suer yang duduk di samping Peng Meng. Hah, Peng Meng dan Gusa sama-sama tercengang. Bisakah kalian tidak begitu kaget? Aku juga sudah tidak punya cara lagi. Orang itu sangat menyukaiku. Tetapi dia terlalu malu dan tidak berani mengaku padaku. Aku adalah seorang gadis. Tidak mungkin menyatakannya kepada dia, bukan. Bahkan, meskipun aku ingin mengakuinya, itu juga harus berada di dalam suasana tertentu. Sehingga aku mengajak orang untuk membantuku berakting. Song Suer juga tidak merasa malu. Qin Lang adalah generasi kedua yang super kaya. Meskipun Song Suer menggunakan cara yang memalukan untuk mengejar orang yang seperti itu, dia juga bersedia. Apakah kamu tidak merasa bahwa kamu sedang menipunya? Kata Peng Meng dengan tatapan yang lembut. Tidak, aku tidak merasa demikian. Aku tahu bahwa dia selalu menyukaiku di dalam hatinya dan aku juga menyukainya. Pada akhirnya, kami pasti akan bersama. Tetapi, proses ini terlalu lama. Aku menggunakan cara ini untuk mempercepat waktu dan hasilnya akan sama. Bagaimana mungkin aku sedang menipunya? Kata Song Suer sambil berpikir. Wanita cantik. Lihatlah kamu yang begitu cantik. Pastinya kamu juga memiliki orang yang kamu sukai, bukan? Tanya Song Suer lagi. Dia melihat penampilan nona dari keluarga kaya seperti Peng Meng yang cantik dan manis. Sehingga dia bertanya dengan santai. Setelah mendengar kata-kata Song Suer, Peng Meng sedikit tercengang dan bengong sejenak. Dia memiliki orang yang disukainya. Tetapi dia sama sekali tidak sebanding dengan latar belakang dari keluarga orang itu. Apalagi orang itu terus membujuknya untuk menyerah. Dia secara alami memiliki orang yang dia sukai. Apalagi orang yang dia sukai adalah tuan muda dari keluarga kaya. Bos dari perusahaan mobil Ferrari pun harus bersikap hormat saat bertemu dengan orang itu. Hanya saja orang itu tidak. Saat melihat Peng Meng terdiam, Gusa membantunya untuk berbicara. Tetapi saat berbicara sampai di sini, Gusa tidak tahan untuk meneruskannya dan hanya berkata, hari ini, Peng Meng datang untuk bertemu dengan orang yang dia sukai. Ternyata begitu. Song Suer telah menebaknya setelah melihat ekspresi dari Peng Meng dan Gusa. Pastinya ada masalah di antara Peng Meng dan orang yang dia sukai. Kemudian Song Suer meraih tangan Peng Meng. Peng Meng, aku melihat matamu merah. Pastinya kamu telah menangis untuknya berkali-kali, bukan? Jika kamu tidak membantuku kali ini, takutnya aku juga akan mengalami kesedihanmu. Pastinya kamu tidak bersedia membiarkan aku seperti itu, bukan? Sudahlah. Jangan bicara tentang hal ini lagi. Kata-kata Song Suer benar-benar menyentuh hati Peng Meng. Dia tahu bahwa kepahitan dari rasa rindu itu sungguh tidak nyaman dan dia tidak berharap bahwa ada gadis lainnya di dunia ini yang mengalaminya lagi. Bagus. Terima kasih, Peng Meng. Jika aku telah berhasil untuk bersama dengannya, aku akan memberimu hadiah 1 unit mobil yang seharga 500.000 yuan. Kata Song Suer sambil tersenyum dan Peng Meng tersenyum acuh tak acuh. Peng Meng tidak peduli pada mobil apapun. Selama orang itu bisa memberinya secercah harapan, itu adalah hadiah yang paling terbaik untuknya. Begitu loyal. Pacarmu pastinya juga seorang generasi kedua yang kaya. Siapakah namanya? Setelah Gusa mendengar kata-kata Song Suer, dia langsung tertarik pada kekasihnya Song Suer. Dia memang seorang generasi kedua yang kaya. Tidak masalah jika aku memberitahukan kalian. Namanya adalah Qin Lang. Kata Song Suer sambil tersenyum. Qin Lang. Peng Meng dan Gusa merasa terkejut. Kamu bilang bahwa Qin Lang suka. Gusa hendak ingin bertanya pada Song Suer apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Tetapi dia telah ditarik oleh Peng Meng. Mengapa? Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kalian juga mengenal Qin Lang? Tanya Song Suer dengan curiga. Tidak. Kami tidak mengenalnya. Hati Peng Meng seolah-olah tertekan oleh batu timbangan secara tiba-tiba. Dia merasa bahwa jika dia mengakuinya, hari ini dia tidak perlu bertemu dengan Qin Lang lagi. Tetapi dia ingin menanyakannya di depan Qin Lang dengan jelas. Itu, orang yang ingin kutemui akan segera datang.
Bisakah kamu pergi menyiapkan dirimu sendiri dulu? Oke. Kalau begitu aku tidak mengganggumu. Semoga kamu bisa bersama dengannya. Setelah Song Suer selesai berbicara sambil tersenyum, dia langsung pergi. Peng Meng. Gadis itu bilang bahwa Qin Lang menyukainya di dalam hatinya. Gusa menatap Peng Meng dengan cemas. Dia begitu unggul. Bukannya normal bagi beberapa orang untuk menyukainya, kata Peng Meng sambil menggigit bibirnya dan lingkaran matanya bersinar lagi. Gusa menghela nafas dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak peduli apapun hasilnya. Setelah bertemu dengan Qin Lang hari ini, sudah waktunya bagi Peng Meng untuk melepaskannya. Dia sudah datang. Saat ini, Gusa melihat Qin Lang yang berjalan kemari dari kejauhan. Kemudian berkata di samping Peng Meng dengan pelan, orang-orang yang selalu dirindukan oleh Peng Meng sekian lama sudah datang. Tetapi Peng Meng bahkan tidak menatap Qin Lang. Qin Lang berjalan mendekati Peng Meng selangkah demi selangkah di sepanjang danau. Suasana hatinya sangat rumit dan berat. Peng Meng, Qin Lang memanggilnya. Peng Meng baru saja berbalik perlahan dan menatap wajah Qin Lang. Peng Meng malah telah tercengang sesaat. Dia menatap Qin Lang dengan tenang. Di dalam tatapannya penuh dengan perasaan rindu, benci, enggan dan tak berdaya. Tetapi lebih banyak adalah perasaan cinta yang dalam. Ternyata orang yang disukai oleh wanita cantik itu adalah seorang pecundang. Saat ini, pria tinggi di dalam semak-semak menatap Qin Lang dan bergumam pelan. Kamu juga pecundang. Apa hakmu untuk meremehkan pecundang? Song Suer mencibir pada pria tinggi itu dan sekaligus melirik ke arah danau sana. Saat dia menatap Qin Lang, dia langsung terkejut. Bagaimana mungkin itu adalah dia? Bagaimana mungkin itu adalah dia? Song Suer bergumam di dalam hatinya dan berpikir Qin Lang berbohong pada dirinya sendiri. Bahwa dia tidak ingin berkencan di jam 9 karena takut dia tidak bisa bangun. Saat ini, hati Song Suer terasa sakit. Ternyata dia datang berkencan dengan Peng Meng itu di jam 9. Saat ini, di dalam hati Song Suer penuh dengan kecurigaan. Apakah gadis yang dicintai oleh Qin Lang di dalam hatinya benar-benar aku? Tidak. Itu pasti aku. Dia begitu baik padaku. Siapa lagi jika itu bukan aku? Song Suer mengisyaratkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetapi dia malah tidak berani berpikir dengan jelas. Bahwa apa sebenarnya hubungan antara Peng Meng dan Qin Lang ini? Kamu sudah datang. Peng Meng menahan air mata yang hendak akan keluar di dalam matanya. Dia membiarkan dirinya sendiri tersenyum. Tetapi masih ada sedikit kesedihan di dalam kata-katanya. Aku sudah datang. Kamu baik-baik saja, bukan? Hati Qin Lang langsung melunak setelah melihat wajah Peng Meng yang sayu. Tetapi dia masih memaksakan dirinya sendiri untuk menatapnya. Bagus sekali, kata Peng Meng sambil tersenyum dan tersendat. Terima kasih padamu yang bisa datang untuk menemuiku. Kita akan berkeliling di sini untuk melihat danau sebentar. Nantinya aku akan mentraktirmu makan di luar. Peng Meng sangat ingin mengontrol suaranya sendiri. Tetapi sejak bertemu dengan Qin Lang, suaranya mulai tersedak dan gemetar. Saat Qin Lang melihatnya yang seperti ini, dia benar-benar merasa sedih dan khawatir dan tangan di belakang punggungnya mengepal sedikit lebih erat. Tidak perlu lagi. Aku akan menaiki kereta MRT di jam 11 dan setelah bertemu denganmu, aku akan meninggalkan Jinling, kata Qin Lang dengan nada datar. Senyuman Peng Meng membeku. Kemudian dia bertanya, Apakah kamu ingin pergi mencarinya? Iya, jawaban dari Qin Lang membuat Peng Meng hampir saja terjatuh. Gusa menopang Peng Meng dan memanggilnya. Peng Meng, orang itu. Siapakah orang itu? Setelah Song Suer mendengar obrolan dari Qin Lang dan Peng Meng, dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Bukannya Qin Lang menyukai dirinya sendiri? Siapakah yang akan dia carikan? Tidak. Orang yang dia sukai adalah aku. Dia bukan pergi mencari siapapun. Itu hanyalah alasan untuk menolak Peng Meng. Tuan Muda Qin, aku ingin bertanya padamu. Apakah di dalam hatimu benar-benar tidak bisa melepaskan orang lain itu pergi? Peng Meng sudah tahu dengan jawabannya. Tetapi dia tidak ingin menyerah. Jika tidak mendapatkan pengakuan dari Qin Lang secara langsung. Peng Meng, ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati di dunia ini. Lebih baik kamu melihatnya sedikit.
terbuka. Qin Lang menghela nafas dengan dalam dan berkata dengan nada datar. Hei, Peng Meng memejamkan matanya dan kedua air mata kristal keluar dari dalam matanya. Dia mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh Qin Lang di dalam mulutnya. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Banyak hal yang sesuai dengan keinginan hati. Peng Meng membuka kedua matanya yang berkaca-kaca. Dia melihat Song Suer yang berdiri di dalam semak-semak itu. Dengan sekilas dan sepertinya gadis ini juga telah salah paham pada Qin Lang. Tiba-tiba, ada sebuah ide yang muncul di dalam benaknya. Jika ada seorang gadis yang sangat mencintaimu, lalu dia sengaja mengajak orang untuk berakting dan membiarkanmu menyelamatkannya agar kamu jatuh cinta padanya. Tetapi kamu juga tidak peka. Apakah kamu akan menerima pengakuan darinya kepadamu? Tanya Peng Meng lagi. Dia ingin bertanya demi Song Suer dan juga dirinya sendiri. Tidak akan. Aku sudah bilang bahwa di dalam hatiku hanya bisa ditempati oleh satu orang saja. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Hei, Peng Meng melirik Song Suer dengan tenang dan berharap Song Suer tidak begitu sia-sia setelah mendengar kata-kata dari Qin Lang. Song Suer menggelengkan kepalanya. Dia masih mengira bahwa orang yang disukai oleh Qin Lang adalah dirinya. Jika kamu bertemu denganku lebih dulu daripada Zhong Yu, apakah kamu akan menyukaiku? Ketika Qin Lang mengucapkan kalimat, banyak hal yang tidak sesuai keinginan hati. Hati Peng Meng sudah tenang. Dia hanya ingin membutuhkan jawaban untuk beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Aku tidak tahu. Qin Lang menjadi bengong. Tetapi dia selama ini tidak pernah memikirkannya. Jika Zhong Yu tidak pernah ada di dunia ini, apakah kamu akan menyukaiku? Aku tidak tahu. Di dunia ini tidak ada kata jika. Qin Lang merasa sangat bingung. Hei, Peng Meng tertawa. Kemudian, dia berjalan ke depan Qin Lang. Aku sudah melihat jawabannya di dalam matamu. Jika tidak ada Zhong Yu di dunia ini, kamu akan menyukaiku. Jika kamu bertemu denganku terlebih dulu, kamu juga tidak akan jatuh cinta pada Zhong Yu. Aku hanya kalah pada waktu saja. Qin Lang terkejut dan tidak menjawabnya. Terima kasih. Mata Peng Meng yang berkaca-kaca masih tersenyum. Terima kasih padamu yang telah membiarkanku tahu bahwa aku adalah wanita kedua yang kamu sukai di dalam hatimu. Ini telah membuatku merasa sangat bersyukur. Zhong Yu, bagaimana mungkin orang yang disukai oleh Qin Lang adalah aku? Song Suer yang berada di dalam semak-semak hendak ingin meledak. Dia tidak ingin mempercayai obrolan di antara Peng Meng dan Qin Lang. Tetapi gelombang kecemasan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Song Suer sudah tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin mencari Qin Lang dan menanyakannya. Qin Lang. Song Suer memanggilnya dengan keras dan langsung keluar dari dalam semak-semak. Suer, kamu. Pria tinggi di dalam semak-semak itu merasa sangat bingung. Mengapa Song Suer keluar tanpa memberitahukan dirinya sendiri? Kemudian pria tinggi itu segera mengenakan stoking di kepalanya dan bersiap-siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Song Suer padanya. Song Suer, Qin Lang sedikit terkejut setelah melihat Song Suer yang berjalan keluar dari samping. Qin Lang, orang yang kamu sukai. Song Suer hendak ingin bertanya pada Qin Lang bahwa apakah wanita yang dia sukai di dalam hatinya adalah dirinya sendiri atau Zhong Yu. Tetapi sebelum dia selesai bertanya, mulutnya telah ditutupi oleh seseorang di belakangnya. Wah, gadis cantik. Ayo pergi ke hotel dan bersenang-senang bersamaku. Pria tinggi itu menahan leher Song Suer dan berkata dengan pelan sesuai dengan instruksi Song Suer padanya sebelumnya. Lepaskan dia. Qin Lang terkejut sesaat. Ketika dia hendak ingin maju untuk menyelamatkannya, tiba-tiba ada kilatan di dalam benaknya dan berpikir bahwa jika ada seorang wanita yang sangat mencintaimu, lalu dia mengajak orang untuk berakting dan membiarkanmu menyelamatkannya. Qin Lang melirik mata Peng Meng dan telah menyadari bahwa wanita yang dikatakan oleh Peng Meng adalah Song Suer. Qin Lang tidak tahan untuk melirik Song Suer dengan getir. Kemudian dia berkata kepada Peng Meng, masalah di antara kita seharusnya sudah selesai. Mobil akan datang. Aku akan pergi dulu. Setelah itu, Qin Lang mengangguk kepada Peng Meng sebagai salam, lalu berbalik dan pergi. Bab 167. Jangan memanggilku wanita cantik, gadis kecil.
Pergilah ke hotel dan bersenang-senang bersamaku. Pria tinggi itu masih berakting untuk menganiaya Song Suer dengan serius. Dia melihat Qinlang pergi tanpa menoleh ke belakang. Kemudian memanggil Qinlang dengan keras. Hei, aku ingin membawa wanita cantik ini pergi ke hotel. Lalu membiarkan dia berguling-guling di atas ranjang bersamaku. Ada apa ini? Aktingku sudah terlihat bagus. Setelah pria tinggi itu melihat sosok bayangan Qinlang sudah menghilang, dia benar-benar merasa bingung. Suer, aku sudah menutupi mulutmu sampai tidak bisa bernafas. Mengapa anak itu masih tidak begitu peka? Plak, ketika pria tinggi itu hendak melepaskan Song Suer langsung menamparkan wajahnya. Orang itu benar-benar tidak bisa melihat dirinya sendiri hendak ingin menanyakan situasinya pada Qinlang tadinya. Tetapi orang itu malah menutupi mulutnya dengan rapat, yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan sedikit suara pun. Plak, setelah Song Suer selesai menampar pria tinggi itu langsung merasa kesal. Dia menampar wajah Song Suer tanpa mengatakan apa pun. Tamparannya itu membuat Song Suer terhuyung-huyung dan hampir saja terjatuh ke bawah. Wanita sialan. Apakah mengira dirimu sendiri hebat karena kaya? Aku hanya datang membantumu untuk berakting. Apakah kamu sudah makan bom? Sial. Pria tinggi itu telah mendapatkan tamparan dari Song Suer dan suasana hatinya langsung berubah. Hanya kamu yang ingin menipu pria tampan itu tadi bukan? Aku sudah melihatnya dengan jelas, bahwa dia menyukai wanita yang bernama Zhong Yu. Siapakah kamu? Masih saja bilang bahwa orang itu mencintaimu begitu dalam. Apakah kamu tidak merasa malu? Pantas bagi wanita bodoh sepertimu untuk ditolak. Setelah memarahinya, pria tinggi itu langsung pergi. Song Suer berdiri di sana dengan tercengang. Saat ini, dia baru saja menyadari bahwa gadis yang disukai oleh Qinlang sama sekali bukan Song Suer, melainkan seorang gadis yang bernama Zhong Yu. Tatapan kedua mata Song Suer menjadi hampa. Lalu dia meninggalkan danau Ransi seperti mayat hidup yang berjalan. Peng Meng tidak memperhatikan apa yang terjadi pada Song Suer. Ketika sosok bayangan Qinlang menghilang dari pandangannya, air mata yang ditahan oleh Peng Meng akhirnya mengalir ke bawah. Satu persatu tetes air mata jatuh dari bawah dagunya ke halaman rumput di tanah. Peng Meng telah dipeluk oleh Gusa di sampingnya. Dia sulit untuk menahan perasaannya dan menangis dengan terisak-isak. Ekspresi wajahnya terlihat menyakitkan dan seluruh tubuhnya bergemetar. Ketika melihat Peng Meng yang menangis begitu sedih, Gusa hanya bisa menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan pelan. Dia hanya berharap bahwa setelah Peng Meng bertemu dengan Qinlang kali ini, Peng Meng akan melupakan orang itu dari lubuk hatinya. Jam 11, Qinlang naik kereta Mertiang menuju Linan. 2 jam kemudian, Qinlang sudah tiba di Linan. Setelah keluar dari stasiun kereta Mertiang ramai, Qinlang mengajukan permohonan kartu transportasi perkotaan Lenan di alun-alun, baik untuk kereta bawah tanah ataupun bus. Alasan mengapa Qinlang ingin mengajukan permohonan kartu transportasi adalah karena Qinlang merasa bahwa orang-orang yang naik transportasi umum ramai, sedangkan dirinya sendiri punya lebih banyak kesempatan untuk menemukan Zhong Yu. Sambil membawa kartu transportasi, Qinlang segera memulai pencariannya. Dia mengikuti rute yang dirancang oleh kereta Met dan mulai naik kereta bawah tanah. Dari kereta bawah tanah jalur nomor 1 hingga jalur nomor 4. Dari bus umum jalan 179 hingga jalan 77. Dari distrik Jianggan hingga distrik Sangcheng. Qinlang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam. Dia telah melewati beberapa daerah di Linan, baik itu di dalam bus, kereta bawah tanah ataupun dari satu halte bus ke halte bus lainnya. Qinlang selalu memperhatikan orang-orang di sisinya. Karena takut dirinya sendiri akan lalai dan melewati Zhong Yu, Qinlang turun ke salah satu halte bus di distrik Sihu. Setelah berjalan sekian lama, Qinlang merasa sedikit lapar. Dia baru saja berpikir bahwa dirinya sendiri masih belum makan siang hingga sekarang. Ketika berdiri di jalan yang lebar di Linan, Qinlang ingin mencari sebuah restoran. Saat dia sedang berjalan, dia mencium aroma yang sangat harum. Setelah melihatnya secara sekilas, di bawah sebuah gedung yang tidak jauh, ada sebuah gerobak camilan kebab.
Di samping gerobak camilan itu, juga ada sepeda roda 3 yang penuh dengan sayuran. Qin Lang teringat saat bersama dengan Zhong Yu. Dia juga sering makan kebab itu. Hatinya menjadi tergerak dan berjalan menuju gerobak camilan itu. Saat sudah mau mendekat, Qin Lang melihat ada seorang gadis cantik yang berdiri di belakang gerobak camilan dan sedang bertengkar dengan seorang pria tua. Semakin dekat Qin Lang berjalan, semakin nyata pertengkaran di antara keduanya. Aku sudah memberimu uang. Mengapa kamu masih tidak pergi? Apakah masih ingin merampok uang? Kata gadis yang mengenakan celemek yang marah pada pria tua itu. Bukan. Harga setengah kilogram dari telur ini 3,5 yuan dan totalnya adalah 7,5 kilogram. Seharusnya kamu memberiku uang 52,5 yuan. Tetapi kamu hanya memberi 45 yuan. Masih kurang 7,5 yuan. Kata pria tua si penjual sayur itu sambil menarik lengan baju gadis itu untuk menagih hutang. Sembarangan. Aku selalu membeli telurmu seharga 3,15 yuan per setengah kilogram. Sedangkan kamu menjualnya padaku 3,5 yuan. Bukannya ini menipuku? Jika sudah mengambil uangnya, cepat pergi sana. Jangan menghalangiku yang sedang berbisnis. Kata gadis itu dengan kasar. Apa-apaan 3,15 yuan? Menurutmu, apakah harga sekarang bisa dibandingkan dengan sebulan yang lalu? Jika kamu tidak sanggup membelinya, kembalikan telurku. Aku akan menjualnya kepada orang lain. Pria tua itu hendak ingin mengambil sekeranjang telur yang telah dipilih oleh gadis itu. Pergi sana. Telur ini sudah menjadi milikku. Cepat ambil uangnya dan pergi sana. Gadis itu menjaga telurnya dengan keras kepala dan tidak ingin membiarkan pria tua itu merebutnya. Sial. Kamu terlalu tidak masuk akal bukan? Hari ini aku harus menghancurkan telur itu dan tidak akan memberikannya padamu. Pria tua itu juga menjadi marah dan langsung merebut sekeranjang telur itu. Saat ini, Qin Lang juga kebetulan berjalan ke depan gerobak camilan dan segera meraih pria tua itu. Paman, jangan impulsif, Qin Lang. Menarik pria tua itu sedikit menjauh. Anak gadis itu terlalu menindas orang. Aku harus menghancurkan telurnya dan gerobaknya itu. Sobat, lepaskan aku. Pria tua itu sudah marah sampai wajahnya memerah dan ingin melawan gadis itu. Siapa yang kamu takuti? Kemarilah jika kamu bisa. Cobalah jika kamu berani menendang gerobakku. Aku akan membunuhmu. Gadis itu sama sekali tidak bodoh dan menunjuk pria tua itu sambil memarahinya. Qin Lang tidak tahan untuk menghela nafas. Tetapi ketika dia mengerutkan kening dan menatap ke arah gadis itu, dia merasa terkejut. Paman, aku akan membantunya membayar hutangnya padamu. Qin Lang berpikir bahwa terlalu tidak layak untuk membuat keributan besar karena uang beberapa yuan saja, sehingga dia membayar uangnya dan sekaligus menyelesaikan masalahnya. Anak gadis itu benar-benar telah membuatku marah. Apakah aku peduli dengan sedikit uang itu? Hari ini jika aku tidak menghancurkan gerobaknya, aku tetap merasa tidak lahap untuk makan. Tampaknya pria tua itu ingin membiarkan gadis itu membayarkan pengorbanannya. Begini saja, aku akan memberimu uang 1.000 yuan. Bisakah kamu melepaskannya? Qin Lang berpikir sejenak, dan berkata lagi, lepaskan aku. Percuma apa yang kamu katakan. Tunggu, berapa banyak yang kamu katakan tadi? Pria tua itu baru saja kembali sadar. 1.000 yuan, kata Qin Lang dengan tersenyum ringan. Kamu tidak menipuku bukan? Perhatian dari pria tua itu tidak tertuju pada gadis itu lagi. Ketika Qin Lang melepaskannya, dia menatap Qin Lang dengan tidak percaya. Qin Lang tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR di sepeda pria tua itu. Apakah ini adalah kode pembayaranmu? Aku akan mentransfernya padamu, kata Qin Lang sambil memindai kode QR dari pria tua itu. Kemudian mentransfernya uang 1.000 yuan. Terima kasih. Terima kasih. Anda benar-benar terlalu loyal. Pria tua itu membungkuk pada Qin Lang dan berterima kasih padanya. Lalu mengambil wortel dan selada batang di atas sepeda roda 3-nya dan memberikannya kepada Qin Lang. Makanlah ini. Semuanya ini adalah hasil panen di tanahku sendiri. Setelah Qin Lang menolaknya, pria tua itu baru saja mengendarai sepeda roda 3-nya dan pergi dengan senang hati. Dia juga mengabaikan kutukan dari gadis itu.
padanya. Mengapa kamu membantuku? Tanya gadis itu sambil menatap Qinlang. Tidak apa-apa. Kalian juga hidup cukup susah dan seharusnya kamu tidak menindasnya, kata Qinlang dengan sedikit serius. Saat ini, Qinlang baru saja melihat gadis itu dengan jelas. Dia memiliki rambut pendek yang telah dicatok dan kulitnya tidak putih. Wajahnya bopeng dan tidak tahu apakah itu karena panas dalam atau lainnya. Ada beberapa jerawat yang masih merah dan ada beberapa yang terlihat sudah pecah. Apalagi penampilan dari gadis itu terlihat seperti dari Asia Tenggara dan tidak mirip seperti orang dari suku Han yang murni. Singkatnya, gadis itu terlihat sangat jelek. Ada apa jika aku suka menindasnya? Apakah kamu tidak senang? Setelah mendengar Qinlang membicarakannya, gadis itu tiba-tiba merasa sedikit marah. Lupakan saja. Anggap saja aku salah. Qinlang menghela nafas dan tampaknya gadis itu sangat pemarah. Lebih baik untuk kurangi berbicara dengannya. Buatkan kebab untukku. Tambah irisan ham dan kentang. Tidak mau. Tolak gadis itu dengan tegas. Mengapa tidak membuatnya untukku? Aku juga tidak menyinggungmu. Saat ini, Qinlang benar-benar sangat marah. Dirinya sendiri telah membantunya dan hanya memintanya untuk membuat kebab. Tetapi sikapnya juga terlalu buruk bukan? Terserah aku. Jika aku ingin buat, aku akan buat. Begitu juga dengan sebaliknya. Gadis itu sama sekali tidak merasa bahwa ada yang salah dengannya. Oke, Qinlang benar-benar. Mendengar Qinlang membicarakannya, gadis itu tiba-tiba merasa sedikit marah. Lupakan saja. Anggap saja aku salah. Qinlang menghela nafas dan tampaknya gadis itu sangat pemarah. Lebih baik untuk kurangi berbicara dengannya. Buatkan kebab untukku. Tambah irisan ham dan kentang. Tidak mau. Tolak gadis itu dengan tegas. Mengapa tidak membuatnya untukku? Aku juga tidak menyinggungmu. Saat ini, Qinlang benar-benar sangat marah. Dirinya sendiri telah membantunya dan hanya memintanya untuk membuat kebab. Tetapi sikapnya juga terlalu buruk bukan? Terserah aku. Jika aku ingin buat, aku akan buat. Begitu juga dengan sebaliknya. Gadis itu sama sekali tidak merasa bahwa ada yang salah dengannya. Oke, Qinlang benar-benar dibuat kesal oleh gadis itu. Dia mengatakan, oke, tetapi sebenarnya, dia sedang menghina gadis itu yang benar-benar bisa membalas dendam atas kebaikannya. Qinlang juga tidak berbicara dengan gadis itu lagi. Dia juga sudah cukup lelah untuk berjalan. Kemudian dia mengambil secarik kertas dari ranselnya, meletakkannya di atas trotoar jalan dan duduk untuk beristirahat sebentar. Qinlang duduk di atas trotoar jalan selama 20 menit. Selama waktu itu, juga ada 5 hingga 6 orang yang datang untuk membeli kebab dari gadis itu. Qinlang telah mengamatinya, bahwa setiap kali gadis itu mengambil telur, matanya berkedip, seolah telah berpikir bahwa telur itu didapatkan atas bantuan dari Qinlang. Qinlang merasa bahwa gadis itu mungkin telah sedikit menyesal di dalam hatinya. Saat ini, Qinlang juga sudah cukup untuk beristirahat, lalu bersiap-siap untuk naik bus dan melihat di tempat lainnya. Tetapi perutnya masih berbunyi. Qinlang berdiri, lalu berjalan ke depan gadis itu dan berkata dengan sopan, "Wanita cantik, bisakah membuat kebab untukku sekarang?" Pergi sana. Tak terduga bahwa gadis itu bagaikan kucing yang ekornya diinjak dan amarahnya meledak lagi. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Cepat pergi sana. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Meskipun aku membuat kebab ini untuk anjing, aku juga tidak akan membuatkannya untukmu. Aku hanya ingin makan kebab saja. Mengapa kamu memarahiku seperti itu? Orang yang jujur juga bisa marah. Ketika Qinlang melihat gadis itu semakin keterlaluan, dia benar-benar telah dibuat marah olehnya. Ada apa? Aku tahu bahwa aku terlihat jelek. Apakah perlu membiarkanmu mengejekku? Percaya atau tidak, jika kamu memanggilku wanita cantik lagi, aku akan mengambil panci ini untuk memukulmu, kata gadis itu kepada Qinlang dengan marah. Qinlang tercengang. Di dalam sekolah, tidak peduli apakah wanita itu terlihat cantik atau jelek, ataupun tua atau muda, mereka selalu memanggilnya wanita cantik. Qinlang hanya saja keceplosan dan memanggilnya seperti itu. Saat ini,
Setelah melihat gadis itu sudah salah paham dan mengira bahwa dirinya sendiri sedang mengejeknya, Qin Lang merasa sangat malu. Maaf, aku tidak bermaksud untuk mengejekmu. Aku adalah seorang mahasiswa. Di dalam sekolah, kami semua selalu memanggilnya seperti itu. Aduh, singkatnya, aku pastinya tidak bermaksud seperti apa yang kamu pikirkan. Qin Lang segera meminta maaf kepada gadis itu. Sungguh, gadis itu melihat Qin Lang berbicara dengan tulus dan kekesalannya sedikit berkurang. Sungguh, aku juga membenci orang yang mengomentari penampilan orang lain. Penampilan manusia itu alami. Jika penampilannya terlihat baik, itu hanya bisa dikatakan bahwa dia beruntung. Syarat apa yang dia miliki untuk mengejek orang lain? Dulunya, Qin Lang juga selalu dihina orang sebagai pecundang, sehingga dia sangat mengerti perasaan dari gadis itu. Lagi pula, lihatlah gaya berpakaianku yang seperti ini. Syarat apa yang kumiliki untuk menghinamu? Kali ini, beberapa pakaian yang dibawa dan dikenakan oleh Qin Lang adalah pakaian biasa. Dia juga tidak memiliki beberapa pakaian yang bagus. Apalagi dia buru-buru berjalan di Linan selama lebih dari 3 jam. Dia yang sudah berkeringat dan telah tertutup oleh debu, tampaknya benar-benar terlihat seperti pecundang miskin yang keluar untuk bepergian.